Nah, saya challenge ya, ada istilah challenge apa ya? Iseng lah, ya Allah minta duit. Gak usah banyak-banyak, 50.000 aja dulu lah. Ya besoknya ada, masuk ke GoPay 50.000 laporan. Nah, setelah itu kata Pak Haji tinggalkan sampai berapa? 1 juta ya Pak ya? 500 ya, 1 juta lah. Nggak ada, nggak tembus. Nggak tembus. Ya udah saya udah, ya Allah nggak tembus, ratusan ribu berapa aja terserah. Sampai dikirim 3 kali, sampai total itu 3 jutaan lah. 3 jutaan. Nah di sana saya mungkin diuji lagi ikhlas. Yang tadinya niat itu buat modal usaha, ternyata ada salah satu teman yang perlu bantuan. Yang emang nggak perlu saya pikir, karena emang ini datanya dari Allah, bukan dari saudara, bukan, memang nggak ada. Akhirnya udah saya lepasin aja. Dan setelah seminggu Pak, ini saya belum cerita lagi Pak. Setelah seminggu kemudian, setelah bilang ke Pak Haji, Pak modal usaha udah nggak ada. Dan beberapa hari ke belakang saya ditransfer. Ya cukup Pak, cuma 1 juta Pak. Enggak Pak. Iya, ada. Tapi setelah beberapa hari orang-orang itu ngasih tahu, Kang saya bayar ya, gitu Pak. Termasuk ini Kang Ujang, apa namanya? Akhirnya sampean kan tanpa ngelamar ke sini ke sana kan banyak yang nawarin pekerjaan yang gajinya gila-gilaan lah. Yang gajinya maksudnya di atas UMR lah ya. Iya kan? Nah, itu ceritanya seperti apa? Nanti terus kemudian keputusan sampean seperti apa? Ayo coba ceritain. Setelah melakukan riadoh 40 hari itu Pak, kan saya lanjut lagi 40 hari selanjutnya dan 40 hari selanjutnya. Dan menjelang 3 bulan terakhir ini Pak, padahal saya nggak minta, cuma minta saya itu pengen punya apa ya, pengen ada timbal baliknya Pak, sebagai rasa syukur pada Allah Pak untuk kemajuan pondok. Yaitu saya pengen, udah ceritakan Pak Haji, pengen buka usaha itu Pak. Saya emang gregetnya ke sana. Nah akhirnya nggak, kayak seperti nggak ada penerangan apa-apa. Ya banyak yang apa, ada yang ngajak join Pak, ada yang penawaran. Mungkin kalau saya ambisius banget Pak, mungkin udah tak ambil. Udah tak ambil. Dan dalam hal masalah ekonominya juga kan emang luar biasa banget. Apa ini jawaban dari Allah, kata saya. Tapi saya ragu Pak. Dan saya nanti bisa pikir dulu, kata. Itu ada sekitar 7 Pak. 7 penawaran kurang lebih. Yang paling jauh itu di Belanda. Yang paling ya. Karena saya dulu pernah di sana sebentar. Itu paling jauh. Itu salari yang paling gede di sana Pak. Kan luar biasa tuh Allah ngasihnya. Nah itu mungkin nggak tahu ya akibat apa. Ya saya nggak ada berpikiran oh ini karena riado gini, enggak sih Pak. Saya nggak berpikiran ke sana karena saya udah lolos lah, ibadah saya aja lah. Karena kan saya nggak meminta apa-apa, karena saya niatkan ya Allah berikan solusi. Saya pingin ada suatu kegiatan yang menghasilkan di sini buat membantu pondok. Itu sih Pak. Ini seperti itu. Dan jawaban Allah ya itu Pak, bertubi-tubi. Dan yang notabene usaha yang pernah saya geluti dan sekarang kan dipegang sama adik-adik saya dengan perjanjian tertentu, sampai saya selesai di sini itu omsetnya ada penaikan Pak, kembali setelah riba selesai, dan omset itu semakin itu sih Pak. Makanya sekarang saya semangatnya apa nih ya gitu kan, yang harus saya lakukan ya Allah di sini nih selalu istikharah Pak. Itu sih Pak. Jadi kan gini Kang, ketika kemudian sampean melakukan apa riadoh tadi, nah kan datang berbagai penawaran pekerjaan, termasuk ke Belanda, gaji di atas UMR tadi ya. Lalu bagaimana ketika menyikapi seperti itu? Beberapa kali saya sampaikan, dunia ini penjara.
Karena kita itu adalah makhluk astral. Ya, ruh kita Allah ciptakan bukan di dunia. Badan kita juga diciptakan bukan di dunia yang hari ini kita rasakan. Maka karena kita ini makhluk astral, dunia ini adalah penjara. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini, entah itu nikmat atau itu apa jenenge cobaan, misalnya masalah, entah itu masalah ataupun itu nikmat, itu tetaplah disebut sebagai ujian. Kan gitu kan? Itu tetap disebut ujian. Sehingga ketika sampean riyadhah, kemudian ada penawaran-penawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan seterusnya dengan berbagai kemudahan tadi, tetaplah itu bagian daripada ujian. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian agar ujian kesenangan atau ujian kesusahan itu berubah menjadi sebuah kenikmatan, berubah menjadi keberkahan. Nah, agar itu berubah menjadi kebaikan, keberkahan, ataupun kesenangan, maka sebelum mengambil keputusan, saya selalu mengatakan, apapun keputusan hidup kita itu, ambillah keputusan itu dengan jalan istikharah. Kalau itu urusan-urusan jangka pendek, cukup diri kita yang beristikharah, entah dengan istikharah sholat atau istikharah Quran. Tapi kalau itu keputusan jangka panjang, maka dengan istikharah yang melibatkan 3 orang. Diri kita, orang tua dalam hal ini ibu, kemudian guru. Kalau 3 orang ini kemudian isyarah yang didapat dari langit itu ada kesamaan atau ada kemiripan, maka inilah yang kemudian menjadi jawaban. Nah, jawaban itu kemudian yakinkan diri kita dengan melakukan istikharah Quran. Ya. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang menyesal ketika sudah mengambil keputusan. Karena bisa jadi sampean mendapatkan penawaran-penawaran pekerjaan tadi, memang betul itu adalah pertolongannya Allah agar sampean segera naik kelas. Ya. Atau yang kedua adalah Allah sedang menguji sampean, memilih jalan agama dalam arti jalan yang menjadikan sampean bisa fokus untuk taqarruban ilallah, mendekat ke Allah, atau memilih duniawi yang dalam hal ini bisa beraktivitas untuk menggapai kepentingan duniawi. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu saya berpesan kepada siapapun termasuk diri saya, istikharah itu jangan dilakukan hanya saat kita galau, tapi setiap hari dilakukan. Karena dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita dihadapkan pada 2 pilihan, 3 pilihan, bahkan lebih. Yang kedua, kenapa istikharah harus melibatkan orang tua dan guru untuk keperluan jangka menengah, jangka panjang? Karena kalau yang istikharah diri kita, kemudian diri kita ini masih banyak belepotan dengan dosa, dengan ambisi, dengan keinginan, dengan syahwat, maka yang muncul di istikharah nanti itu bisa kemungkinan memang betul isyarah dari Allah, atau kemungkinan yang kedua adalah adanya jin, adanya makhluk-makhluk astral yang kemudian mereka hadir seakan memberikan petunjuk kepada kita. Gitu ya. Jadi jangan kemudian memutuskan, oh saya tak tetap ngurusin agama aja, pasti ini yang lebih baik. Belum tentu. Oh saya tak milih pekerjaan aja, ini yang pasti yang lebih baik. Belum tentu. Maka lakukan istikharah tadi. Bisa jadi Allah takdirkan sampean untuk memilih pondok dalam arti ben iso tetap fokus nang ibadah, atau bisa jadi Allah menginginkan sampean untuk masuk lagi ke dunia kerja agar di sana sampean bisa menjadi jalan petunjuk, jalan hidayah bagi lingkungan kerja yang ada di situ. Ya, jadi apa yang menurut kita baik kan belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti terbaik untuk kita. Maka tetap diistikharoi, jangan kita memutuskan dengan akal, logika, dan pikiran kita. Nah, gitu kan. Nah, teman-teman online yang mungkin perlu diketahui bahwa di Hikmatul Quran ini kita ada riyadhah. Ya. Riyadhah itu utamanya adalah melaksanakan 40 sunnah, 40 sholat, ya, baik yang wajib maupun sunnah setiap harinya. Kemudian ada amalan-amalan zikir, kemudian ada amalan-amalan lain yang dilakukan selama 40 hari.
Kok ada yang bolong berarti harus mengulang. Nah, Kang Ujang ini contoh yang sudah sukses, artinya tidak bolong. Nah, Pak Suhar karena dapatnya masih tiwul atau mungkin spaghetti. Nah, itu apa namanya? Karena ada yang bolong sehingga harus mengulang. Bu Yana kemarin dapat berapa? 1 juta. Nah, ya kan? Tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Hah? Belum beberapa puluh hari. Belum sampai 40 hari. Ya. Nah, itu kan itu bagian daripada perjalanan itu yang kemudian Allah menunjukkan kuasanya untuk meyakinkan kita bahwa di Quran Allah katakan, aku yang memberi makan dan minum. Agar apa? Jangan dilihat nominalnya, jangan dilihat apa wujud nikmatnya. Misalnya Pak Suhar tadi keajaibannya tanpa usaha, tanpa apa dapat nasi tiwul, tanpa usaha, tanpa cerita, tanpa ikhtiar, tiba-tiba dapat nasi tiwul sesuai doanya. Jangan dilihat nasi tiwulnya, Kang Ujang 3 juta, Bu Yana 1 juta. Jangan dilihat itu, tetapi lihatlah bahwa di situ Allah sedang menunjukkan kepada sampean atas janjinya Allah bahwa Allah itulah yang mencukupi kebutuhan kita, Allah yang memberi makan minum kita. Sehingga dengan keyakinan itu menjadikan kita bahwa ikhtiar, usaha, bekerja, apapun bentuknya itu hanyalah bagian daripada ibadah kita, bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan nikmat. Tetapi itu hanyalah sebuah jalan ibadah kita, yang kemudian dengan ibadah itu kalau kita ikhlas, kita ridho, Allah mengirimkan rezeki asbab ibadah melalui pekerjaan itu. Tapi kok misalnya nggak kerja, selama kita itu ikhlas dan totalitas dalam ibadah kita, Allah pasti mencukupinya. Caranya gimana? Banyak cara. Makanya guru-guru sing gajine 300.000, 200.000, mereka tetap dicukupi Allah dengan caranya yang indah. Kenapa? Karena ada keikhlasan di dalam ibadahnya, di dalam pengabdiannya, di dalam bantu orang lain, dalam melayani orang lain. Nah, itu poin-poin pentingnya. Nah, lanjut. Hikmatul Quran dengan segala programnya itu sesuatu yang tidak terkonsep, tidak terencanakan, berjalan bagaikan air yang mengalir. Ya tadi yang saya sampaikan. 2015-16 saya di titik nadir. Setelah itu teman-teman yang mengalami problematika mirip-mirip dengan saya, atau yes pokoknya begitu ya, ada yang hancur ekonomi, rumah tangga, karir, dan lain sebagainya, entah apa yang terjadi, mereka Allah gerakkan hatinya untuk ikut saya. Ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nah, lalu apa targetnya? Sederhana. Targetnya bukan saya ingin mendapatkan apa, enggak. Ya, itu juga alasan kenapa kemudian di sini gratis. Kalau alasannya adalah karena saya atau pondok kepingin dapat apa, maka tidak perlu kita bikin gratis. Duitnya siapa? Tapi kenapa kemudian kita bikin gratis, baik yang move-on, yang notabene adalah dari awal dulu teman-teman yang sedang mengalami problematika itu, termasuk anak-anak, semua kita gratiskan. Pertama, dasarnya adalah Yasin 21. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa ajra wa hum muhtadun. Di mana Yasin 21 Allah mengatakan, ikutilah orang-orang yang tiada meminta balasan kepadamu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini unik. Ayat ini kalau digali lebih dalam, termasuk asbabun nuzulnya itu adalah perintah kepada Rasulullah bersama dengan para sahabat dan orang-orang yang berdakwah tentang agama pada saat itu, bahwa ketika kita mengajarkan agama, mengajarkan wahyunya Allah itu, jangan pernah berharap balasan apapun. Kenapa? Karena yang terjadi nanti, satu, apa yang harusnya kita panen di akhirat sudah dipanen di dunia. Yang kedua, keberkahan atas ilmu itu akan terkurangi, bahkan hilang. Ya. Yang ketiga, transfer energi itu tidak akan terjadi secara maksimal. Yang ada hanyalah transfer pengetahuan, bukan transfer pemahaman, apalagi kesadaran. Ya. Padahal puncak daripada kehidupan itu adalah sidratul muntaha. Sidratul itu kesadaran, muntaha itu tertinggi.
Ya, makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril hanya mengikutinya sampai ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Dalam dunia makrifat Sidratul Muntaha itu, atau artinya Sidratul Muntaha sendiri kan kesadaran tertinggi. Nah, kenapa kemudian gratis? Kenapa kemudian kita kepingin memberikan ruang yang luas untuk teman-teman yang sedang bermasalah, baik rumah tangga, ekonomi, karir, keluarga, kegalauan hidupnya. Kenapa? Karena saya kepingin pribadi saya mencapai titik tertinggi Sidratul Muntaha, dan saya kepingin orang-orang yang saya ajak belajar bersama juga akan Allah tuntun menuju tingkat itu. Maka saya katakan, di sini jangan melihat diri saya. Karena kalau melihat diri saya ini orang yang penuh dosa dan kesalahan. Tapi lihatan Allah, saya itu hanya perantara ilmunya Allah. Kalau yang saya sampaikan itu tidak menabrak Quran, tidak menabrak hadis, jalanlah. Kalau itu menabrak aturan syaratnya Allah, ya jangan. Itu saja, karena kalau yang dilihat saya pasti kecewa. Tapi kalau yang dilihat Allah, saya ini hanya perantara penyampai ayatnya Allah, maka tidak ada kekecewaan. Ya, dan teman-teman secara bertahap nanti akan Allah tuntun sampai Sidratul Muntaha. Maka ilmu kita namanya sadar jiwa. Saya bikinlah ilmu yang saya kasih nama dengan sadar jiwa itu untuk apa? Untuk menuntun diri kita mencapai tingkatan. Selama ini saya hanya bicara tentang 5 tingkat, belum 7. Yaitu muslimin, kita orang Islam yang sudah bersahadat. Ketika kita syahadat, kemudian kita meyakini menjalankan sholat 5 waktu, segala aturan syarak kita lakukan, berarti kita meningkat jadi mukminin. Kalau yang wajib, yang wajib sudah dikerjakan, kemudian ditambah dengan sunnah, ditambah dengan kita mau tirakat untuk menahan hawa nafsu kita, untuk meningkatkan kesadaran kita, maka kita akan meningkat ke tingkat yang ketiga, yaitu muttaqin. Nah, makanya yang goni sholat Jumat ya ayuhal muttaqin. Nah, setelah itu kita meningkat lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu mukhlisin, menjadi orang-orang yang ikhlas. Di mana orang yang ikhlas ini akan terjadi keajaiban seperti tadi. Tanpa kita bekerja, Allah cukupi kebutuhan kita. Karena ibadah kita apapun bentuknya, ya, pekerjaan kita, aktivitas kita akan menjadi ibadah. Tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tapi kita bantu istri, bantu anak, kita bantu tetangga, bantu teman, bantu apapun, ngajarin orang, nasihatin orang, semuanya akan menjadi ibadah. Yang kemudian ketika kita tidak berharap balasan, disitulah keajaiban min haitsu la yahtasib itu datang. Nah, tingkatan yang atas adalah menjadi orang yang muhsinin, orang yang ihsan. Makanya iman, Islam, ihsan. Nah, itu kalau dari perspektif 5 tingkatan itu. Tetapi kalau dari sisi makrifat, tingkatan manusia itu ada tingkat 7. Kalau tadi dari sudut pandang syariat, kalau dari sisi makrifat tingkat 7, di mana tingkat 7 itu adalah Sidratul Muntaha. Untuk mencapai tingkat 7 itu orang harus pertama melakukan yang namanya zikir lisan. Lisannya yang bergerak ingat kepada Allah. Artinya seluruh badannya. Lisannya zikir Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Kan lisan semua. Setelah lisan terbiasa, badan kita terbiasa menjalankan syariat, maka harus meningkat menuju kedua. Yaitu apa? Zikir nafas. Nafasnya yang ingat Allah. Maka di sini diajari namanya zikir nafas. Kalau sudah meningkat yang level 3, yaitu zikir qalbu. Hatinya nanti yang berzikir. Kalau sudah meningkat di atasnya lagi, yaitu menjadi zikir sir. Kalau zikir sir sudah, nanti meningkat menjadi zikir khafi. Dan seterusnya sampai ke tingkat ke-7, af'al khafi dan seterusnya. Nah, itulah bagian daripada tingkatan-tingkatan ma'rifat sehingga kita mencapai makom Sidratul Muntaha. Untuk mencapai itu, jalannya salah satunya adalah dengan riyadhah. Itu jalannya. Gitu. Nah, minimal target saya adalah secara makrifat teman-teman ini mencapai makom muttaqin, syukur kalau mukhlisin secara makrifat. Atau tingkatan zikirnya sampai zikir qalbu atau zikir sir. Nah, sedangkan secara syariatnya sampai ke level muttaqin atau mukhlisin. Itu target saya. Gitu ya. Terus kalau ditanya kemudian apakah saya berharap balasan ini itu, enggak. Saya berusaha untuk belajar ikhlas.
agar saya ini menjadi orang yang tidak berharap. Karena tadi peringatannya Allah di Yasin 21 itu begitu keras. Makanya saya sering sampaikan, hari ini kenapa kemudian banyak orang pinter tapi mereka tidak mencapai titik kesadaran. Karena salah satu kesalahannya menurut saya, guru hari ini ketika mengajar yang dikejar bukan bagaimana menyampaikan ilmunya Allah, tetapi bagaimana jam mengajarnya terpenuhi sehingga gaji, sertifikasi, tunjangan, dan seterusnya didapat. Nah ini sudah menyalahi Yasin 21. Apalagi kalau kita buka di Al-Mudaththir ayat 6 dan 7. Ya, itu di situ Allah katakan, janganlah kamu itu memberi maksudnya memberi bantuan ke orang lain dengan maksud pengen mendapatkan balasan yang lebih banyak. Balasan yang lebih banyak itu misalnya saya nih bantu teman-teman terus mereka nanti kaya terus saya datangi terus saya berharap sesuatu. Atau saya berharap dengan bantu ini kemudian Allah kasih saya balasan yang bertubi-tubi, ya usah. Itu ayatnya Mudaththir ayat 6 dan 7 itu lebih halus lagi. Maka apa yang kita lakukan? Ya sudah ya Allah, izinkan aku ini menjadi perantara hidayahmu untuk saudara-saudaraku seiman, seislam. Ketika mereka sudah mencapai kesadarannya, mereka sudah mencapai ketaatannya kepadamu, maka ya Allah berikan aku cintamu. Sudah, itu saja yang saya harapkan. Saya hanya berharap cintanya Allah. Agar apa? Kalau saya sudah dapat cintanya Allah, saya meyakini betul sebagaimana janjinya Allah di Al-Quran. Ketika manusia itu sudah dapat cintanya Allah, rezeki dia dapat, kebahagiaan dia dapat, keselamatan dia dapat, kemuliaan dia dapat, jaminan atas kesejahteraan, kemuliaan buat keluarga dan anak turunnya, pasti dia dapat. Tapi kalau saya hanya berharap misalkan, dengan di sini saya perlakukan gratis, dengan di sini saya bantu teman-teman, kemudian saya berharap nanti kalau mereka kaya, ada yang datang ngasih mobil saya, ada yang itu terlalu remeh-temeh. Itu loh. Nah, yang terakhir yang harus disadari, guru ya tidak boleh berharap apapun dari murid sebagaimana Yasin 21. Tetapi sebagai murid harus sadar bahwa ilmu itu ada kafarohnya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika berguru ke orang tidak bisa ngasih duit, beliau bantu pekerjaan gurunya. Sehingga guru itu boleh mendapatkan sesuatu dari murid itu boleh. Tapi atas inisiatifnya si murid. Bukan karena guru menentukan atau apalagi meminta. Itu yang tidak boleh. Gitu. Nah, salah satu keberkahannya murid tadi adalah ketika murid itu kemudian membayar kafaroh atas ilmu tadi. Terserah dengan apa. Bisa dengan tenaganya, bisa dengan hartanya, bisa dengan perjuangannya, dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini adalah ibarat pedang bermata dua yang begitu tipis luar biasa, yang masing-masing pihak harus mampu menjaga dan melaksanakannya penuh dengan keikhlasan. Kalau itu sudah dicapai, tanpa kita punya target apapun, sudahlah, janjinya Allah begitu banyak kok. Apa sih yang kita minta? Tanpa kita berdoa, ya Allah aku minta ini, pasti dikabulkan. Contoh misalkan, Nabi Adam doanya Rabbana dzolamna anfusana, tidak minta ampun tuh. Tidak minta dipertemukan dengan Sayyidah Hawa, tidak minta istri, tidak minta jodoh, tidak minta rezeki, tidak minta karir. Rabbana dzolamna anfusana. Tapi ketika beliau berdoa itu dibarengi dengan keikhlasan yang luar biasa. Ya Allah, aku ikhlas. Atas apapun kehendakmu, atas apapun takdir baik burukmu, aku ikhlas ya Allah. Aku hanya butuh cinta. Maka setelah itu apa yang terjadi? Nabi Adam diketemukan dengan Sayyidah Hawa, diberikan kenikmatan, diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya, yang kemudian dikenang oleh seluruh umat manusia. Begitu juga Nabi Yunus. Ketika beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia hanya memuji Allah, kemudian mengaku dirinya zalim. Karena beliau ikhlas atas takdir baik buruknya Allah, maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, masalahnya dituntaskan, umat yang tadinya tidak percaya ke beliau jadi percaya, dakwahnya berhasil, apa yang menjadi tugas beliau yang diperintahkan Allah, semuanya menjadi berhasil. Tanpa harus minta, ya Allah aku minta ini, minta itu. Jadi kalau tadi misalkan ngamalkan zikir ini, terus ya Allah aku minta ini, itu hanya uji coba saja. Untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita atas kekuasaan dan kemahadigdayaan Allah,
agar kita ini menjadi pribadi yang ya sudah ya Allah, hidupku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, matiku, sholatku, semuanya adalah karenamu. Nah kalau itu sudah dilakukan, clear, maka semua keajaiban min haitsu la yahtasib akan datang dengan sendirinya. Itulah target terbesar dalam hidup saya, untuk diri saya dan untuk umat, untuk siapapun yang belajar di sini. Ya, maka terakhir saya katakan, ke siapapun yang datang ke sini saya selalu bilang, kalau di sini mencari lebihnya tidak akan ketemu. Kalau mencari kelebihan di Hikmatul Quran tidak akan ketemu. Tapi kalau mencari kekurangan banyak. Tetapi sampai yang akan bisa punya kelebihan ketika di sini yang kamu tuju bukan Hikmatul Quran, bukan saya, tapi di sini yang kamu tuju, yang kamu cari, yang menjadi targetmu, menjadi tujuanmu adalah Allah. Hikmatul Quran, Aziz, pengurus, pendiri, semuanya hanyalah bagian daripada support system saja. Ya, nah itu. Makanya teman-teman yang santri mohon, kunci keberhasilan ya satu. Fokuslah cari Allah, fokuslah mendekat ke Allah, sebagaimana janji Allah, mendekatlah kepadaku, maka aku akan berlari kepadanya. Baik, benar ya.